Shalom, salam damai di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu menatap masa depan. Bapak Ibu Saudara, masa depan jelas adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita capai, karena yang hanya bisa kita gapai adalah masa sekarang. Jadi rasanya masa depan akan selalu menjadi masa yang hanya bisa kita pandang dari kejauhan. Karena setiap kita mendekat kepada masa depan itu, dia selalu selangkah lebih maju. Dan akibatnya kita tidak akan pernah menggapainya. Bapak Ibu saudara sekalian, masa depan sesuatu yang selalu selangkah di depan kita memang tidak akan pernah dapat kita genggam. Itulah sebabnya muncul dua respon yang umum dalam kita berhubungan dengan masa depan. Dua respon itu adalah kekhawatiran atau harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran akan muncul manakala yang nampak di depan adalah bayang-bayang gelap, ketidakpastian, kesuraman, kesulitan. Tentu saja Bapak Ibu, kita mengukurnya dari kondisi sekarang ini dan seberapa kekuatan yang tersisa di dalam diri kita, kendali apa yang bisa kita pegang, keyakinan seperti apa yang kita percayai. Itu semua menjadi ukuran kita untuk mengukur keadaan masa depan. Jika semuanya itu ternyata tidak pasti, maka kekhawatiran adalah hal yang akan sering muncul ketika kita menatap masa depan. Sebagai contoh konkret, misal seorang istri yang mendampingi proses pengobatan suami yang bertahun-tahun bisa jadi mengalami kekhawatiran yang berkepanjangan akan hari depan. Akankah suaminya sembuh atau tidak? Semisal seorang pengusaha yang sedang terpuruk menghadapi kesulitan perekonomian yang besar, dengan problemnya yang complicated juga, merasakan kekhawatiran dari hari ke hari. Para orang tua yang mendampingi anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka juga kadang-kadang dilingkupi kekhawatiran. Khawatir apakah aku sebagai orang tua bisa mendampingi mereka hingga mereka besar nanti? Apakah anak-anakku akan mempunyai pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, pasangan yang baik, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, berkaitan dengan masa depan, tampaknya kekhawatiran seringkali menjadi teman seperjalanan kita. Namun Alkitab hari ini mengikatkan kita dalam Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Harapan, hal yang kedua, menjadi pilihan di dalam kita menatap masa depan. Harapan adalah hal yang dijanjikan Tuhan untuk masa depan kita. Jadi bukan kekhawatiran yang semestinya menemani perjalanan kita menuju masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi harapan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah mengetahui rancangan apa yang Dia buat untuk kita. Dia mengetahui, bukan menduga-duga, bukan meramal-ramal, bukan mengira-ngira, tetapi Dia mengetahui rancangan mengenai kita satu persatu. Dia tahu semuanya itu. Dan rancangan seperti apakah yang Dia buat untuk kita? Jawabnya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan kebahagiaan, sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah punya niatan untuk mencelakakan kita. Rancangannya penuh damai. Dia memberikan kita harapan akan masa depan. Bapak Ibu, mungkin kita berkata, ya masa depan itu kan selalu berakhir dalam kematian. Bapak Ibu saudara sekalian, masa depan itu bukan tentang kematian. Meskipun memang setiap kita pasti akan mengalaminya, karena kematian ini tidak dapat dihindari oleh semua makhluk hidup.
Kematian merupakan bagian dari perjalanan kita, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Dan untuk kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, sudah menerima jaminan masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita bukan kematian atau kuburan, tapi hidup bersama Tuhan selamanya dalam kekekalan. Bapak Ibu saudara sekalian, sang kekal itu yaitu Yesus Kristus sudah turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Di masa Natal ini kita merenungkannya. Betapa Tuhan yang agung itu mau menjadi manusia. Untuk apa? Untuk merasakan setiap derita yang kita alami. Bahkan lebih lagi. Itu sebabnya kita yang fana ini di dalam anugerahnya yang besar mendapatkan kekekalan. Karena sang kekal itu sudah rela menjadi manusia seperti kita. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah di dalam masa Natal ini sekali lagi kita diingatkan akan harapan sejati yang terkandung di dalam kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Dia datang membawa pengharapan, bukan kekhawatiran. Dia datang untuk menyediakan masa depan yang Dia rancang dengan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.